Ada dua syarat semua ibadah dalam agama itu. Satu, niatnya harus benar. Dua, caranya juga benar. Caranya benar kita belajar nanti dalam fikih. Niatnya benar ya kita belajar nanti dalam bab akidah. Jadi dalam bab akidah kita belajar niat ini bagaimana. Kalau cara belajar dalam bab fikih. Kalau kita buka nanti dalam bab fikih, kami biasa ngaji kitab Fathul Qarib. Di sana dijelaskan, salat itu ada 13 rukun yang tak boleh tinggal. Tinggal satu, salat batal. Di antara 13 rukun itu ada 5 rukun yang wajib diucapkan. Kalau 5 rukun itu ndak bapak ibu ucapkan di dalam salat, salat batal. Nah, itu harus tahu kita. Mana yang 5 atau apa yang pertama, Bu? Takbiratul ihram, itu wajib dilafazkan. Allahu Akbar, itu wajib dilafazkan. Baik jahar ataupun sir. Yang penting dilafazkan, bergerak lisan. Bukan ngangkat tangannya, ngangkat tangan sunnah. Yang wajib melafazkan Allahu Akbar. Tidak diucapkan selama ini, tidak sah salat. Walaupun niatnya memang mau salat, tapi caranya salah, pun tak dapat pahala, tidak sah salatnya. Yang kedua yang wajib dia ucapkan di dalam salat apa? Membaca surat Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kata Nabi. Tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah di dalam salat. Surat pendek setelah Al-Fatihah sunnah. Membaca Al-Fatihah wajib. Doa iftitah sunnah. A'udzubillah sunnah. Al-Fatihah wajib. Baca a'udzubillah sunnah juga. Sebelum baca Al-Fatihah itu ta'awuz sunnah. Membaca doa tawajjuh sunnah. Tawajjuh itu banyak nanti versinya Bapak Ibu sekalian. Ada 12. 12 versi itu nanti semuanya sahih kata ulama. Yang biasa kita baca dalam tiap-tiap hari salat itu 2 versi pendapat sebenarnya. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu satu versi. Nanti di dalam riwayat lain inni wajjahtu wajhiya, itu nanti sampai habis, itu versi lain pula. Oleh ulama dulu digabungkan 2 riwayat itu menjadi satu. Itu yang kita baca. Sebenarnya sampai wa asila itu cukup. Ini wajah tu nanti pun ada 2 versi. Ada yang pakai ini, ada yang tidak pakai ini. Wajah tu wajahia, ada 2 nanti. Bedanya nanti yang ini ujungnya wa ana minal muslimin. Yang tidak pakai ini ujungnya wa ana awwalul muslimin. Itu nanti bedanya. Ada pula nanti yang versi pendeknya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu pun cukup dibaca untuk doa iftitah. Ada lagi yang versi kalau orang-orang Muhammadiyah biasa dibaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Itu pun boleh dibaca. Ada juga Allahumma rabbab Jibril wa Mikail wa Israfil. Itu pun ada. Maka banyak sekali nanti. Tapi itu sunnah semua. Boleh dibaca, boleh tidak. Cuma sedikit kami koreksi dalam membaca doa iftitah itu kadang ada salah. Ada kadang-kala kalau kita suruh anak-anak ini baca, dibacanya inna salati wa nusuki wa mayahya. Nah, ini Yahya ini tak siapa-siapa nih Bapak Ibu sekalian. Coba dengar anak-anak baca. Kadang bapak-bapak itu mesti itu baca. Wa mayahya. Padahal bukan wa mayahya, yang betul apa? Wa mahyaya. Bukan wa mayahya, wa mahyaya. Hidupku artinya wa mamati dan matiku lillahi ta'ala. Karena kita ini kadang suka membaca dengan mendengar, akhirnya yang terdengar wa mayahya itu nanti ucapkan. Itu satu yang perlu sering kami koreksi. Yang kedua kadang dalam ucapan takbir juga, itu juga banyak salah. Takbir yang mana? Takbir Idul Fitri, Idul Adha itu. Di mana-mana masjid dengar anak takbiran dari anak sampai bapak anak itu bagai Allahu Akbar walillahil hamd. Itu dengar ujung itu. Dari mana pula ada ilham di situ? Nah, ini kan coba sering Bapak Ibu dengarkan. Ilham tidak ada di dalam takbiran itu Bapak Ibu sekalian. Walillahil hamdu. Kan begitu bunyinya. Hanya milik Allah lah segala pujian. Karena dia wakaf dibaca walillahil hamd. Tidak walillahil hamd. Nah, kita kan sering baca walillahil hamd. Nah, itu juga sering keliru kadang. Karena sering mendengar lalu diucapkan rupanya salah. Banyak sekali yang seperti itu. Baca surah An-Nas, Malikin Nas, terpanjang-panjang maya. Padahal pendek cuman. Karena sering mendengar lalu tidak ditengok macam mana teks aslinya. Nah, ini perlu Bapak Ibu sekalian.
Maka di dalam salat Al-Fatihah wajib. Jangan sampai tinggal. Kalau dalam salat berjamaah disebutkan dalam mazhab Syafi'i, makmum tetap wajib mengucapkan Al-Fatihah. Kapan? Setelah selesai imam. Bisa diikuti tiap-tiap ayat, boleh waktu syaktah. Ketika imam waladhdallin, bacalah Al-Fatihah sebelum dia baca surat. Itu wajib. Walaupun nanti dalam beberapa kajian madhab disebut kalau dalam dia berjamaah imam baca jahar, makmum cukup mendengar saja. Kecuali dalam bacaan sir, rakaat 3 maghrib, rakaat 3 4 isya, barulah makmum baca. Nah, ini nanti beberapa pendapat Bapak Ibu sekalian. Apalagi yang ketiga wajib dibaca di dalam salat itu, membaca tasyahud. Itu wajib di tasyahud akhir. Tasyahud tahiyat awal itu sunnah Bapak Ibu sekalian. Tahiyat awal di dalam semua salat sunnah, bukan rukun. Kalau imam sudah tegak sempurna dari tahiyat, lupa imam tuh. Kebetulan tanggal 30 Oktober akhir bulan, cicilan banyak, gaji belum keluar, lupa Pak Imam. Baru tahiyat pertama harusnya duduk, pantainya tegak, itu kan? Nah, maka makmum mengingatkan subhanallah. Kalau imamnya sudah tegak sempurna, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, maka tak boleh dia duduk lagi untuk tahiyat. Karena tahiyat pertama itu abad di dalam salat, dia tidak wajib. Tetapi di dalam tahiyat akhir wajib. Di antara yang wajib di dalam tahiyat akhir itu membaca tasyahud, itu yang ketiga. Yang keempat, sholawat. Allahumma salli ala Muhammad, manonan pakai Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai situ wajibnya. Setelah itu untuk keluarga Nabi sunnah. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, sampai habis itu sunnah. Yang wajibnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kelima yang wajib kita ucapkan di dalam salat, salam yang pertama. Salam yang pertama ke kanan itu wajib tuh Bapak Ibu. Yang ke kiri sunnah. Nah, yang kanan itu wajib. Assalamualaikum warahmatullah. Dalam kitab Fathul Qorib disebut kalau dalam salat wajib, salat yang biasa kita baca setiap hari, Assalamualaikum warahmatullah saja, tidak pakai wabarakatuh. Itu kalau di dalam kitab Fathul Qorib. Kecuali nanti di dalam salat janazah, itu yang pakai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Itu kalau dalam pendapat kitab Fathul Qorib mazhab Syafi'i. Mungkin Bapak Ibu akan menemukan nanti pendapat-pendapat lain. Karena fikih itu nanti banyak pendapat dalam satu hal. Nanti kalau kita belajar fikih Bapak Ibu, di fikih itu kadang hadisnya satu, tapi pemahamannya bisa bercabang-cabang Bapak Ibu sekalian. Hadisnya satu, tapi pemahamannya bisa banyak. Ada jamaah bertanya, apa hukum menaburkan bunga di atas kuburan? Apa hukum Ibu? Boleh enggak? Boleh enggak Pak? Nabur bunga di atas kuburan? Atau kita katakan boleh. Mana dalilnya? Nah, kan nanti ditanya orang, enggak dalilnya. Dalilnya Nabi Muhammad SAW satu ketika pernah meletakkan pelepah kurma di atas kuburan. Kata Nabi, selagi pelepah kurma ini masih basah, maka jenazah itu mendapatkan keringanan azab. Kata yang menganggap tak boleh menabur bunga, itu karena yang meletakkannya Nabi. Kalau bapak ketua masjid yang meletakkan, tidak ada gunanya. Itu nanti pemahamannya. Karena Nabi yang meletakkan, itulah dia bermanfaat. Kalau yang meletakkannya ibu, tidak ada manfaat sama sekali. Satu pemahaman. Itu tadi saya bilang, hadisnya satu, pemahamannya dua. Atau bahkan 3, 4, dan seterusnya. Kata kawan sebelah pula, kalau memang karena Nabi, untuk apa pula diletakkan pelepah kurma itu? Tentu ada pula faedahnya. Kalau memang hanya karena Nabi, cukup Nabi angkat tangan berdoa, selesai urusan. Tak perlu pakai pelepah kurma pula. Berarti memang ada faedahnya. Berpikir pula, kalau kan pelepah kurma pula awak letakkan di situ, payah pula mencari pelepah kurma di Indonesia ini. Jadi macam mana ganti sawit, payah pula berduri gitu kan, menumpuk-numpuk pula pelepah sawit. Awak ganti je lah, dikiaskanlah sesuatu yang segar, bunga lah kayaknya. Itu dia kadang diambillah kiasnya ke sana. Jadi kadang pemahaman satu, nanti hadisnya satu, pemahamannya bisa banyak. Sama nanti kalau Bapak Ibu baca di dalam hadis Nabi ketika tahiyat, itu jari itu yang sebelah kanan membentuk lingkaran. Yang mana bentuk lingkaran? Kata kawan, yang membentuk lingkaran itu jari tengah dengan jari jempol. Pegang dua. Bentuk lingkaran.
Ginilah waktu tahiyat. Kata seorang lagi yang memahami, enggak, yang dibikin lingkaran tuh jadi telunjuk dia. Melingkar-lingkar lah sepanjang sholat. Kan bisa jadi pahami gitu, Pak. Namanya buat lingkaran tadi. Mana dan melingkar itu. Ginilah melingkar. Kan ada yang sholat macam ini, Pak. Keyakinannya seperti itu. Dalilnya tadi melingkar tadi. Ini yang melingkarnya. Nah, jadi jangan nanti kita katakan, kadang dalam satu hadis itu Bapak Ibu sekalian, pemahamannya bisa macam-macam. Kata Allah dalam Al-Quran, aula mastumun nisa, kalau kalian menyentuh wanita batal wudu. Apa makna menyentuh itu? Kata ulama satu, menyentuh itu bersenggolan, asalkan tersenggol batal. Kata yang kedua, maknanya berpegangan, kalau saling gandeng bapak ibu dari rumah baru batal. Kata yang ketiga pula, tidak, kalau cuman pegang aja ndak batal, kalau ndak bersyahwat baru batal. Kata yang keempat, enggak ada urusannya ke sana, maksudnya bercampur. Satu dalilnya cuman memahaminya bisa macam-macam. Disitulah nanti terjadi perbedaan pandangan madhab dalam fikih itu. Nah, jadi jangan kita nganggap kita betul, kawan salah. Tapi menurut saya ini yang lebih cenderung lebih benar, ini mungkin benar juga menurut kawan yang lain. Nah, itu makna madhab itu kan kecenderungan meyakini satu pendapat.